Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai selesai. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua. Kita selesaikan sampai selesai. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Roh. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kami kuat. Kami mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan yang berat. Kalau kami dimaki, kami diberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menolong kamu sebagai anak-anakku yang dikasihi. Amin. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah Amin. perkataanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kukasihi dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya, maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa.
Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lembut? Amin. Si Tuhan. Haleluya. Menjadi orang Kristen yang rendah hati. Apa Bapak Ibu? Menjadi orang Kristen yang rendah hati. Wow. Coba kita baca sekali lagi ayat 20 dengan keras sama-sama. 1, 2, ya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Bapak Ibu Saudara, rupanya jemaat di Korintus itu mereka sudah melebihi batas. Makanya tadi ayat berapa itu Paulus berkata, jangan melebihi yang tertulis. Ternyata jemaat di Korintus itu mereka sudah menjadi sombong, Bapak Ibu. Jemaat di Korintus itu seperti kacang lupa akan kulitnya. Haleluya. Amin. Amin. Kenapa Paulus bilang seperti itu? Karena mereka sudah mulai terjadi pengelompokan di sana. Ada yang berkata kami pengikut Apolos, kemudian yang lain berkata aku pengikut Paulus dan yang lain-lain. Paulus berkata, kalian sedang menghakimi satu dengan yang lain. Kalian sedang berkata aku pengikut Paulus, berarti Apolos kurang bagus. Kalau pengikut Apolos berkata, oh berarti pengikut Paulus kurang bagus. Berarti kalian sedang menghakimi. Hakim yang adil itu hanya Tuhan, kata Paulus. Paulus bilang, kami adalah hamba Kristus. Kalian harus memandang kami hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Amin. Dan Paulus bilang begini, tidak ada yang bisa menghakimi kami, karena yang menghakimi kami itu sesungguhnya hanya Dia yang berkuasa. Haleluya. Dan Paulus bilang begini, saya tidak terlalu peduli apa kata orang, yang aku hidupi adalah Kristus, yang motivasiku adalah melayani Tuhan. Saya nggak peduli apa kata orang, yang penting motivasiku benar, lurus di mata Tuhan. Haleluya. Dan Paulus bilang kepada jemaat yang di Korintus, kalian sudah kaya, kalian sudah seperti raja, kalian sudah hebat, bahkan kalian sudah hebat, lebih hebat daripada rasul-rasul. Hebat ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Tapi termasuk salut Paulus berani menegur jemaat di Korintus. Kenapa Saudara Paulus ini berani menegur? Karena Paulus adalah bapaknya. Amin. Kalau bapaknya yang menegur anaknya, pasti anaknya nggak tersinggung. Betul tidak? Kalau kalian ditegur sama orang tua, tersinggung nggak? Apa kalian pukul orang tuanya? Nah, Paulus dia berani kasar nggak? Yang kalau kita baca ini, omongan Paulus ini kasar nggak? Tegas nggak? Nggak peduli tersinggung atau enggak. Tapi hati Paulus dia bilang, aku ngomong ini jujur, bukan untuk mempermalukan kalian, tetapi aku mengasihi kalian. Paulus bilang begini, saya merasa bahwa kalian sudah menjadi sombong, kalian sudah merasa seperti raja, dan kami ini seperti kecil. Kami ini, dia bilang, kami menganggap diri kami ini kotoran. Bayangkan. Sebenarnya Paulus sedang berbicara apa? Kami ini
sama dengan kotoran kami ini, sampah dunia ini. Paulus bilang begitu. Tapi kalian menganggap diri kalian adalah bos, kalian adalah raja, kalian lebih di atas segalanya. Tapi kami adalah hamba, kami adalah kotoran, kami adalah sampah. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa Paulus itu hatinya betul-betul rendah hati. Amin. Kalau berbicara tentang ketenaran, siapa yang seperti Paulus, setenar Paulus? Enggak ada. Paulus itu hampir seluruh perjanjian baru dia tulis, saudara. Kalau dibandingkan sekarang itu dia orang-orang terkenal, tetapi dia berkata kami kotoran, kami sampah. Dia sedang ngomong kepada jemaat di Korintus supaya jemaat Korintus itu sadar siapa dirinya. Amin. Paulus sedang mengingatkan, hei kamu jemaat Korintus, dulu kamu sampah. Ketika aku beritakan Injil kepadamu, kamu percaya Yesus. Sekarang kamu menjadi anak raja segala raja, tapi kamu sombong. Amin. Kita jadi anak Tuhan. Kita memang anak raja, haleluya. Tetapi hatinya hamba. Itu yang langka. Raja bukan menampilkan kesombongan, tetapi menampilkan kerendahan hati. Hanya Yesus raja atau pemimpin yang berhati hamba. Jarang pemimpin yang berhati hamba. Di dunia ini nggak ada. Firman Tuhan berkata, dunia ini memerintah dengan apa? Kekerasan, saudara, dengan otoritas. Apa? Otoritas. Tetapi hanya Yesus yang memerintah, pemimpin, tapi hatinya hamba. Ini yang dunia tidak punya. Haleluya. Ini yang ada di dalam diri kita. Wow, saudara. Semakin kita diberkati, semakin kita merendahkan diri. Amin. Paulus sebenarnya dia bisa bilang, aku di mana-mana terkenal. Siapa yang tidak kenal Paulus? Tetapi dia bilang, aku sampah, aku kotoran. Orang jemaat Korintus yang mendengar itu seharusnya mereka menangis di kaki Tuhan, sadar dengan pukulan omongan itu, dan seharusnya mereka merendahkan diri dan berkata, Tuhan, siapakah kami ini? Kami ini sebenarnya sampah yang terbuang, tapi karena Tuhan angkat, dan seharusnya kami tidak menjadi kacang lupa kulitnya, melainkan kami seharusnya semakin merendah, semakin merendahkan diri, dan semakin menjadi terang. Amin, saudara. Yang terakhir. Ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Paulus dia bilang begini, saya mau datang ke Korintus melihat kalian semua, dan saya mau lihat orang-orang sombong itu. Dan Paulus bilang, ayat yang ke-19, tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan mengendakinya, maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Paulus bilang, aku akan datang ke Korintus, saya mau lihat orang sombong itu. Omongannya sudah terlalu hebat, sudah terlalu tinggi, sudah terlalu luar biasa. Saya mau lihat betul tidak omongannya, perkataannya itu. Karena kerajaan Allah bukan perkataan, tetapi kuasa. Kerajaan Allah itu bukan bicara tentang omongan. Omonganmu tinggi, kata Paulus, tetapi saya mau lihat dalam hidupmu ada pertobatan apa tidak, ada kerendahan hati atau tidak, ada buah Roh Kudus atau tidak. Omonganmu tinggi tentang Tuhan, omonganmu tinggi tentang kekristenan, tetapi kalau tidak ada buah, nul. Katakan sama-sama. Haleluya. Yang paling terakhir. Tadi di mana itu
banyak guru tapi tidak punya bapak. Ayat berapa itu tadi? 15 ya? Kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Bapak ibu saudara-saudara, Paulus, kenapa Paulus berani menegur mereka? Karena Paulus bilang, aku bapamu. Amin. Yang lain boleh mengajar kamu tentang kebenaran, tentang firman Tuhan. Mereka hanya membangun di atas dasar yang aku bangun. Kalau saya tidak beritakan Injil, kamu tidak bakalan percaya Yesus. Jadi aku bapamu. Dan para pendidik itu bagiannya mengajar, saudara, tetapi menegur bagiannya itu bapak. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara punya bapak, berarti harus mau ditegur oleh bapak. Siapa bapak kita di gereja? Ya boleh dikatakan seperti itu. Ya seharusnya seperti itu. Tapi sebenarnya Bapa yang sesungguhnya itu adalah Bapa yang melahirkan kita. Amin. Yang melahirkan itu artinya gini. Dia tadinya tidak percaya, kemudian di Injili, kemudian percaya Yesus. Dia sedang melahirkan dia. Amin. Itu Bapa. Saudara, kita semua seharusnya harus jadi Bapa. Amin. Kalau saudara anak, kalau saudara bapak, saudara juga harus memposisikan diri jadi anak. Betul tidak? Kan bapak punya anak, anak punya cucu, cucu punya cicit, cicit punya. Iya. Kalau bapak punya anak, anak tidak mau jadi bapak, berarti jomblo. Betul tidak? Ya, artinya kalau dia jadi anak, dia tidak mau jadi bapak. Biasanya ini mengkritik bapak terus kerjanya, karena tidak pernah merasakan jadi bapak. Itu. Haleluya. Bapak ibu saudara, kita jadi jemaat, ya kita harus jadi bapak, supaya saudara bukan tukang kritik gitu. Wah itu loh, khotbahnya salah, itu loh, cara berdirinya salah, itu loh, cara ini salah. Jadi ketika kita jadi bapak, berarti kita harus melahirkan anak. Amin. Gimana cara melahirkan? Kita mulai membimbing orang, membawa orang kepada Kristus, terus menuntun dia, menggembalakan. Kita jadi bapak. Haleluya. Sebenarnya kita semua dipanggil untuk itu. Haleluya. Jadi kita sebenarnya bukan hanya sekedar jemaat dan hanya penonton dari tahun ke tahun, tapi setiap kita diutus Tuhan untuk pergi menghasilkan anak. Amin. Iya. Setiap kita diutus untuk menghasilkan anak. Wow, kalau kita seperti itu saudara, wow, hidupnya luar biasa. Haleluya. Kita mau datang pada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Air itu mengalir ke tempat yang paling rendah. Berkat itu mengalir kepada yang rendah hati. Seharusnya tidak ada orang Kristen yang sombong.
Seharusnya tidak ada orang Kristen yang seperti kacang lupa kulitnya, karena kita adalah hasil pengorbanan. Kita adalah hasil merendahkan diri. Kalau kita ada itu karena anugerah. Seharusnya setiap hari kita semakin merendah, semakin merendahkan diri, semakin tersungkur di kaki Tuhan, semakin menjadikan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Bahwa Yohanes berkata, biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Haleluya, haleluya. Biarkan Roh Kudus bekerja di hati setiap kita. Oh, haleluya. Karena kebaikannya. Haleluya.